Baik, pertama-tama kita yaitu buat folder baru, lalu ketik model data. Setelah itu kita buat di klik www, lalu kita tambahkan folder baru lagi. Lalu kita klik yang bagian model, kita copy semuanya, lalu kita kasih lalu itu kita pencet lagi, kemudian pindah ke model data 2. Kita sekarang paste dan tunggu prosesnya ini sampai 100% komplit ya. Prosesnya itu lumayan agak lama, jadi kita harus tunggu dulu. Setelah kita selesai, kita copy lagi dan kita buka Paragon. Lalu kita klik menu Start dan kita klik menu lagi. Lalu kita buka My Hedicel. Nah, kita sekarang buka, kita klik permintaan dulu, buka, lalu kita ketik create database model 2. Lalu kita hapus dulu. Setelah itu kita klik classical model 2. Lalu kita next. Selanjutnya kita data di bawah ini kita di next lagi. Nah, kemudian next lagi. Nah, lalu kita database-nya model 2 dan root database port nya kita copy, lalu kita isi angka 3306. Kemudian next lagi. Kita tunggu. Nah, setelah ini kita pencet continue. Nah, setelah itu kita pencet lagi continue, lanjut. Kalau udah ada tampilan begini, kita tunggu dulu. Nah, lihat teman-teman, agak loadingnya agak lama. Nah, setelah sukses semua, kita tunggu dulu.
sistemnya itu sukses dan sukses ini didorong kopi dan hasil sukses. Kita install dulu sampai semuanya berhasil sukses. Kita cek tool backfile, tool capability, tool tools, tool komponen library, tool custom lain. Setelah itu ada faktor SNS, faktor token top. Oke, faktor kita lanjut on tuning. Lalu kita klik password admin, kita username-nya admin, email admin, kita tulis emailnya, kita tulis kotanya itu kota Cirebon, kota negara Indonesia. Time zone-nya kita yang pakai yang bentar cari dulu. Nah, kita pakai yang Asia Jakarta. Nah, lalu update profile. Setelah itu kita statement kita isi e-learning Institut Prima Bangsa Cirebon, jangan lupa. Shortname kita e-learning IPB Cirebon. Lalu klik selamat datang di e-learning Institut Prima Bangsa Cirebon. Selanjutnya kita isi dulu nih listing support kontaknya admin, kita tulis di sini dulu email aja, lalu di save. Kita tunggu dulu. Nah kalau kayak gini sudah berhasil, lalu kita klik aja sini pada timeline kalender. Nah ini kita klik yang sheet administration. Selanjutnya sini ada tampilannya, kita klik yang user. Nah sini ada akun, nah pilih yang add new user. Nah ini kita klik username-nya mahasiswa, passwordnya kita isi ya. Lalu passwordnya itu admin 123 ya. Office name-nya itu sama yang kayak di atas, mahasiswa. List name-nya itu 1, email address mahasiswa 1@gmail.com. Lalu kota atau city-nya kota Cirebon ya. Lalu ini sama ya saja yang tadi, pilih yang Indonesia, ininya Asia Jakarta ya teman-teman. Bentar kita cari dulu. Nah ini dia. Lalu kita create user. Nah setelah di save, lalu kita ini di klik dulu, dicek kita mahasiswa 1@gmail.com Neva. Nah setelah itu kita cari dulu
shelf itu sendiri. Setelah itu lanjut kita isi dulu disable emailnya, email base, lalu save lagi. Nah setelah itu kita pencet yang A1, kita logout. Lalu kita login lagi. Kita ini ya pencet yang create new akun ya teman-teman. Lalu kita isi lagi username-nya, password-nya juga diisi teman-teman. Emailnya juga admin bukan dosen1@gmail.com. Emailnya ditulis lagi, dosen M-nya, versinya dosen. Nah kita ini tulis kotanya masih sama Cirebon. Ininya kita pilih yang Indonesia ya, jangan sampai lupa. Lalu kita klik my new akun. Nah setelah ini kita login lagi, kita tulis lagi username-nya admin, password-nya admin 123. Setelah lanjut ke sini kita klik yang set administration. Nah kita pilih yang 7 hari. Lalu kita klik user. Nah kita klik yang browser list of user. Nah kita di sini kita mencet titik 3, kita confirm akun dulu. Lalu selanjutnya kita tambah, kita klik lagi, kita cari model. Nah setelah ini kita pilih scroll ke bawah, kita lanjut ke themes. Nah kita cari dulu move maksudnya. Lalu kita klik, kita tunggu dulu verifikasi. Kita ulang lagi, kita lanjut ke plugins. Setelah itu kita install pluginsnya dulu. Setelah itu kita pencet yang push up file, lalu kita update filenya. Nah kita cari, kita di download. Nah teman-teman, nah kita yang tadi kita download gitu sekarang di save, lalu di upload. Nah setelah itu kita install lagi plugin from the zip file. Setelah itu continue, pencet aja. Nah setelah itu kita upgrade model database yang sekarang. Saya tunggu dulu. Nah setelah itu sukses, continue lagi, pencet. Nah lanjut kita ke scroll ke bawah dulu, kita pencet logo, tambah file, kita upload lagi yang tadi. Export yang kita cari yaitu IPB. Nah kita pakai logonya ya, logo IPB.
kita upload lagi. Lalu kita tambahkan lagi upload file. Kita cari dulu filesnya yang tadi. Nah, kita cari yang bahan grafik, lalu backgroundnya kita pilih, sesuaikan. Kita cari background yang pas. Cari lagi. Nah ini dia, biru atau ungu. Kita tulis background di sini, lalu kita upload lagi, lalu kita lanjut ke bawah. Nah, kita websitenya kita tambahkan lagi, IPB Cirebon kita buka dulu, lalu lanjut ke kita copy https Cirebon ACID. Nah, lalu kita tempelkan di sini, lalu kita save. Nah, setelah itu kita lanjut ke bawah, scroll, save lagi. Tunggu dulu. Nah, setelah itu muncul tampilannya. Kita scroll ke bawah, lalu klik appearance. Nah, setelah itu kita ke bawah lagi, pencet kita yang the files. Nah, setelah itu lanjut ke move yang kita select tim. Kita tunggu loading. Nah, sudah muncul tampilannya, Learning Institute Prima Bangsa Cirebon. Kita tunggu dulu. Nah, kita langsung ke site administration, lalu kita cari yang compact frameworks. Kita klik, lalu kita klik yang add new complete. Setelah itu kita tulis dulu namanya, kurikulum 2025, lalu ini ID numbernya 1, langsung kita save. Kemudian kita isi dulu ininya, configurations. Ini kita klik, lalu ininya kita klik komponen, lalu kita close dulu. Setelah itu di save lagi. Nah, setelah itu kemudian muncul di sini di kurikulum 2025. Ini udah berhasil ya teman-teman ya. Tinggal kita klik yang kurikulum, tambahkan kompetensinya, lalu kita ke file, download yang tadi kita ini install, kemudian ini dia, kemudian kita screenshot. Ini datanya, deskripsi.
Lalu kita tulis CPL 1, kita salin yang deskripsi CPL nya, ID numbernya kita juga diisi, lalu kita save lagi. Lalu kita klik yang kurikulum, lalu di klik ADD, lalu kita lanjut ke CPL yang kedua, kita copy lagi, lalu di paste di name ini kita CPL 02 ya, kemudian ID numbernya 2 berurutan, lalu CPL yang ketiga. Nah, ini kita CPL 03, lalu copy lagi yang kayak tadi, masih sama, kemudian di save. Lalu kita ulangkan lagi buat yang baru, tulisnya kita CPL 04 ya. Jangan lupa deskripsinya, ID numbernya diurutkan lagi, lalu di save lagi. Kemudian pilih yang kurikulum, lanjut lagi ditambahkan kompetensinya, lalu kita di copy lagi, name-nya kita ke CPL 05, deskripsinya kita copy paste, ini nomornya 05, lalu save lagi. Dan yang ke-6 yang terakhir, kita pilih kurikulum masih sama yang tadi, namanya CPL 06, lalu deskripsinya kita tempelkan lagi. Kemudian ID numbernya juga ya, jangan lupa. Lalu kita save. Nah, setelah itu lanjut ke, itu sebentar dulu. Coba kita klik yang ke CPL 01, kemudian ada M nya lagi, CPL MK, lalu deskripsinya kita juga tempelkan ya. Bedanya kalau yang satu itu CPL yang biasa, sekarang yang CPNK. Kemudian ID numbernya kita tulis dan klik save. Kita buka yang CPL 1, tambah lagi. Namanya kita CPNK 012. Kemudian di copy lagi, kita tempelkan, lalu tempel lagi. ID numbernya 012. Save lagi kita. Nah, sudah muncul. Kita lanjut yang kedua, kita tambahkan dulu, ini kita deskripsinya kayak biasa, disalin, tempel. Deskripsinya juga ID numbernya 012. Lalu tambahkan lagi. Lalu kita tulis namanya CPMK 02. Jadi sama yang kayak tadi ya, ini. Lalu kita save. Lanjut yang ketiga.
tambahkan namanya, kita tulis CMPNK 03, dan deskripsinya kita tempel di namanya juga 031, lalu di save. Lalu lanjut lagi ke CPL MK03, kita ketik lagi CPMK03 buat, lalu deskripsinya juga sama, ID numbernya juga, lalu save lagi. Nah, lanjut lagi, lalu tambahkan, kita salin lagi ke tadi. Sekarang CPMK 041, kita salin tempel ID number 041, lalu save lagi, lalu pilih lagi yang deskripsi 04, lalu tambahkan lagi. Kita sekarang CPM 04 ya, deskripsinya juga ditempel, ID numbernya kita tulis 04, lalu save. Selanjutnya CPL 05 kita bikin buat, tambahkan lagi, lalu name-nya sama CPL 05 itu lanjut ya, deskripsinya ID numbernya 05, lalu kita save lagi. Sekarang CPL 05 ya, tambah lagi, kita buat yang CPL 05 biasa masih kayak tadi ya, ini ya 052, save lagi. Lanjut ke CPL 6 ya, ini masih yang 5, sorry, masih ada lanjutannya. Ini ada 2 CPL 5 nya, kita lanjut, deskripsinya kita tempelkan di sini, lalu ID numbernya kita masih yang tadi ya 053, lalu di save. Nah, selanjutnya sekarang yang ke-6 CPMK 06, tambahkan, kita tulis namanya CPMK 061, kita deskripsinya masih kayak biasa, ID numbernya kok, lalu save. Nah, ini udah muncul 1, 2 sampai 6 ya, kita klik lagi, lanjut ke CP6 yang kedua, lalu kita salin, kita tempelkan di sini. Ini CPL yang 6 yang kedua ya, ID numbernya juga masih sama CP62, lalu di save. Ini yang ketiga, kita buat lagi, kita tambahkan ada CPMK 063 sekarang, lalu kita deskripsinya kayak biasa di salin tempel, ID numbernya masih 063, lalu kita save dulu. Setelah itu kita lanjut ke CPL 01, CPL 02, kita tambahkan lagi, kita salin yang deskripsi sub CPMK, lalu kita salin dulu lalu kita tulis sub CPMK 0111, lalu kita deskripsinya di biasa kayak copy paste, lalu di save. ID numbernya juga dia masih kayak tadi. Kemudian lanjut yang CPMK 01, lalu tambahkan lagi, di copy paste kayak tadi, lalu kita tulis dulu namanya, lalu save lagi. Kemudian kita beralih ke sebentar. Nah, kita bentar.
Nah, kita tinggal ke coworkers, klik dulu ininya, disilang dulu aja, lalu tambahkan, kita gedein dulu ke coursesnya, klik yang manage courses and categories, lalu kemudian lanjut, kita pilih dulu edit. Nah, lanjutnya kita tulis dulu namanya, Fakultas Pendidikan, kategori ID numbernya 1, lalu kita save lagi. Nah, kemudian kita klik yang create new kategori, lalu kategorinya kita masih sama yang fakultas teknik, ininya kita klik. Nah, ini kita bilangkan, ini yang kita pilih yang top, kategorinya 2. Nah, lalu kita create lagi kategorinya. Kemudian kita ada 2 nih, fakultas teknik. Nah, kita klik yang titik 3 ini, kita create lagi. Kemudian fakultas teknik semester ganjil, kategorinya ID numbernya 1, lalu di create lagi. Nah, ini kita pilih yang generate lagi tadi, semester genap, ini agak pilih dulu, create lagi. Nah, kemudian kita klik yang semester ganjil dulu. Nah, kemudian pilih lagi yang kayak tadi, kita pilih namanya 1, ID numbernya 001, lalu kita create lagi kategorinya. Lalu udah ada, kita kayak tadi lagi di kategori namanya 2, ID numbernya bukan 33, kategorinya 003, lalu di create kategori. Nah, kemudian lanjut lagi, kita klik titik 3 di bawah, di samping, kemudian lanjut lagi, namanya kita lanjutkan yang 5, create lagi. Kemudian kita klik titik 3 lagi, create lagi, lanjutkan yang ke-7 ya, kalau ID namanya 0707, lalu di create lagi kita. Nah, kita klik yang titik 3 lagi, kita create lagi, lalu pilih yang kedua, ini juga 002, deskripsinya kita create, tunggu. Nah, kemudian kita ulangin seperti yang kayak tadi, kategori namanya kayak ini, yang keempat create lagi. Kemudian udah 1 2 3 4, kita klik lagi yang kedua, kita tadi masih sama ya, kita sekarang yang ke-6, kategorinya 006, deskripsinya kita create lagi. Kemudian lanjut lagi yang sort, kita di sort create lagi. Sekarang yang ke-8, kita 008 create nya, lalu di create kategori lagi. Kemudian sudah ada 6 8, kita 2, sekarang kita klik lagi, kita edit, kemudian create, masih kayak tadi. Ini kategorinya namanya e-learning, ID numbernya 0001, deskripsinya di create lagi. Nah, kemudian klik yang e-learning, create new use code, create yang new course.
Lalu kita diisi dulu ini course full name-nya, e-learning. MK e-learning, course short name-nya MK ID numbernya 0001. Lalu di edit kita tulis sini mata kuliah e-learning, lalu kita di save. Nah, lanjut ke my course ya, kita pencet. Lalu ini ada understand, kita udah muncul. Nah, kita coba klik yang MK e-learning. Nah, ini ada attachment-nya, kita tulis, kita tambahkan di next. Ini maaf, ini di skip aja, kita edit mode-nya kita nyalain. Nah, kita cempet yang ini ada blok, edit dulu, lalu kita isi dulu namanya perkenalan, deskripsinya perkenalan juga, saya dosen dari mata kuliah e-learning, alamatnya saya di Kabupaten Cirebon, lalu save. Kemudian lanjut lagi, ini klik yang di titik 3 edit. Ini kita buat dulu spread hurufnya, lalu kita klik yang MK ile, lalu yang new kita klik titik 3 adik name-nya gitu, pertemuan yang pertama ya. Ini kita tulis selamat mempelajari pembelajaran pertemuan 1. Lalu lanjutnya kita klik yang tambah add activate of records. Nah, kita pilih, kita ada yang break. Nah, kita ke website IPB dulu, kita copy paste ke YouTube. Nah, kita tempelkan di sini pembelajaran e-learning. Nah, kita lihat dulu yang ini, lalu kita bagikan ke sematkan video. Ini kita di copy dulu, lalu bagikan ke sematkan lagi, kita copy lagi, bagikan lagi juga ke sematkan, lalu ini copy lagi ya. Lalu kita lanjut ke kita pertemuan ke 1, deskripsinya video pembelajaran yang pertama. Kita klik tools, kita yang short kodenya kita save yang tadi, kemudian lanjut ke save. Nah, setelah itu kita klik lagi yang MK e-learning-nya. Nah, kita di sini udah ada pertemuan yang pertama. Kita ini matiin dulu edit modenya, lalu kita pencet. Nah, di sini ada pertemuan pertama. Selamat kita bikin pertemuan pertama. Kita klik. Nah, ini yang tadi kita salin dari YouTube sudah ada ya. Nah, ini lanjut ke dashboard. Nah, sampai sini sudah selesai ya teman-teman. Sekian dari saya, maaf kalau kurang jelas menjelaskannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.